Baiklah anak-anak, kita lanjutkan soal nomor 21. Gerakan tari Papua memiliki ciri khusus yaitu tertumpu pada kaki. Ini tadi sudah. Hal ini dikarenakan oleh, jawabannya yang benar A. Kondisi geografis alam yang berbentuk pegunungan sehingga kaki menjadi kuat. B. Kondisi geografis alam yang berbentuk pegunungan sehingga kaki menjadi lebar. Kondisi masyarakat yang masih primitif sehingga mengharuskan untuk kuat. Kondisi kebiasaan olahraga. Ini di LKS sudah ada dan pernah kita bahas. Jawabannya yang benar adalah A. Kondisi geografis alam yang berbentuk pegunungan sehingga kaki menjadi kuat. Lanjut 22. Gerak berdasarkan waktu dibagi menjadi dua, yaitu gerak di LKS juga ada di halaman, kalau nggak salah halaman 3 tentang materi waktu. Jawabannya adalah gerak estetis dan gerak fungsional. Kalau gerak estetis itu gerak yang hanya mengutamakan keindahan atau estetika. Kalau fungsional itu gerak yang ada fungsinya, misal berjalan, berlari, kemudian gerak menanam padi, itu gerak fungsional. Kalau estetis hanya cuma gerakan yang tidak punya fungsi tetapi mengutamakan keindahan. Lanjut nomor 23. Contoh gerak fungsional ditunjukkan pada nomor ini. Gerak fungsional contohnya apa? Contohnya ya berjalan, ini fungsional. Kemudian menyapu juga fungsional, mencangkul fungsional. Kalau ukul-ukul ini gerak estetis, ulap-ulap juga gerak estetis, sabetan juga gerak estetis. Jadi yang benar 2, 4, dan 6. Jawabannya adalah C. Paham ya perbedaan gerak estetis dan gerak fungsional. Kemudian nomor 24, bahan gerak dalam tari digunakan untuk menyampaikan suatu pesan kepada orang lain atau memiliki makna sehingga merupakan bahasa komunikasi verbal atau non-verbal komunikasi. Menyampaikan suatu pesan kepada orang lain yang memiliki makna. Nah, ini menyampaikan suatu pesan ini secara tidak langsung ya. Jadi melalui gerak ini akan tersampaikan pesan kepada orang lain, namanya komunikasi non-verbal. Kalau komunikasi verbal contohnya seperti apa? Seperti ya ngomong, kemudian tulisan, itu komunikasi verbal. Ada kalimatnya, kemudian ada jelas yang ingin disampaikan apa. Tapi kalau untuk non-verbal itu biasanya berupa isyarat atau berupa gerakan-gerakan yang mengartikan tertentu, jadi tidak langsung non-verbal. Kemudian nomor 25. Sebagai makhluk hidup, setiap hari pasti melakukan gerak yang dilakukan untuk mengisi ruang dan waktu. Jadi yang menjadi ciri utama dari kehidupan adalah apa? Ya gerak. Elemen utama gerak itu apa? Ada ruang, waktu, dan tenaga. Jadi ciri utama orang hidup atau makhluk hidup adalah dia bergerak. Lanjut. Pengertian tari menurut Sudarsono adalah, kita buka lagi yang tadi Sudarsono, ekspresi jiwa. Tari menurut Sudarsono adalah ekspresi jiwa manusia melalui gerak-gerak indah dan ritmis. Gerak-gerak yang diberikan bentuk salah, gerak-gerak yang ritmis dan indah. Ekspresi jiwa manusia harus lengkap ya. Ekspresi jiwa manusia diwujudkan melalui gerak-gerak indah dan ritmis. Jawabannya yang tepat adalah D. Yang B ini hampir mirip tapi kurang tepat. 26 D. Lanjut nomor 27. Tarian Aceh yang dilakukan dengan sangat dinamis dan diiringi dengan nyanyian yang berisi puji-pujian terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi biasanya yang menjadi ikon Aceh itu tarian adalah tari Saman. Ya, Saman ini dari Aceh. Biasanya berisi nyanyian atau pujian terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Lanjut nomor 28. Perhatikan tabel di bawah ini. Nah, ini jenis tari. Jadi minimal kalian sering-sering baca, sering-sering lihat di internet ataupun di buku tari-tari yang ada di Indonesia, dari mana asalnya.
Kemudian pertanyaannya adalah tarian yang berasal dari Jawa Tengah. Garis bawahi Jawa Tengah pada tabel di atas ditunjukkan nomor. Kalau misal kalian kok masih bingung ini dari mana, kita cari kelemahannya aja dari masing-masing tabel. Tari baris ini dari Bali ya, jelas, berarti bukan. Nomor 1 salah. Nomor 2 Gambyong ini Jawa Tengah, Gambir 6 juga Jawa Tengah, Gatot Kaca Jawa Tengah, ini dari rata-rata dari Surakarta ya, atau Solo. Kemudian nomor 3 Pendet ini juga dari Bali, berarti nomor 3 salah. Kemudian nomor 4 ada Pendet juga, berarti ini salah, ini dari Bali. Tadi yang benar adalah jawabannya nomor 2, jawabannya adalah B. Cara mengerjakannya seperti itu, jadi nggak perlu baca semuanya. Kamu kalau ada tari-tari yang di luar Jawa Tengah, berarti itu jawaban yang salah. Lanjut nomor 29, data tari. Nah ini juga dituntut kalian harus tahu tari dari Sumatera. Berikut ini yang bukan tari dari Sumatera. Kita lihat coba. Tari piring ini dari Minangkabau, Sumatera, bener. Tari randai ini dari Minangkabau juga, Sumatera, bener. Tari lilin ini dari Sumatera Barat, bener. Tari baris ini dari Bali, salah. Kemudian tari pendet dari Bali, salah. Tari gambyong ini dari Jawa Tengah, salah. Tari tayung ini dari Minangkabau atau Sumatera, benar. Tari bundan ini Jawa Tengah, salah. Tari alam babega nomor 9 ini dari, yang benar adalah tari alang ya, alang babega bukan alam. Alang babega ini dari Sumatera Barat, berarti benar. Pertanyaan berikut ini yang bukan, berarti jawabannya kan harusnya 4, 5, 6, 8. Ini ada nggak ada. Berarti harusnya itu berikut ini yang merupakan tari dari Sumatera. Ini berarti soalnya salah. Dari Sumatera mana aja? 1, 2, 3, 7, 9. 1, 2, 3, 7, 9. Jadi ini karena pertanyaannya salah, ini adalah bonus ya. Bonus buat kalian. Bonus. Karena pertanyaannya salah. Nanti kalau tes ada pertanyaannya salah, ya tak kasih bonus. Itu bukan salah kalian, salah yang bikin soal. Nomor 30, contoh tari remo. Nah, tari remo itu yang seperti apa sih? Coba nanti cari di internet tari remo itu gambarnya seperti apa. Tari remo itu gambarnya ini. Nah, yang benar D. Lanjut nomor 31. Nomor 31, desain atas dan desain bawah terbentuk oleh level. Nah, ini sudah masuk materi level ya, yang dilakukan sekelompok penari ketika menampilkan sebuah tarian. Desain yang ditimbulkan memberi kesan, lagi-lagi kita diberi kata dinamis ya terhadap gerak tari. Dinamis itu selalu berubah-ubah, jadi tidak monoton, tidak acak. Level gerak adalah tinggi rendahnya gerak yang dilakukan oleh penari saat menari. Setiap level gerak terbentuk akibat gerak penari memiliki fungsi. Salah satunya adalah apa? Ada kata dinamis lagi atau dinamika. Mencapai dinamika suatu tarian. Sini paham? Lanjut. Level di dalam tari terbagi menjadi 3. Di bawah ini yang merupakan kesan yang ditimbulkan dari level sedang adalah di LKS ada, kalian baca. Level sedang itu memberikan kesan kokoh dan kuat serta membentuk garis sisi. Ini level sedang. Kalau sudut itu level bawah. Ini bukan, ini juga bukan. Yang benar B. Kokoh dan sedang atau garis sisi itu sedang. Lanjut 34. Level gerak yang dibentuk memiliki ruang geraknya sendiri-sendiri. Apabila ruang gerak yang dibentukkan cenderung menyempit dan perlu kehati-hatian dalam menata gerak, maka level yang digunakan ini di bab 3 kalian baca pada materi level. Jawabannya adalah level rendah. Menyempit ini level rendah dia. Perlu kehati-hatian. 35.
Pola lantai sangat penting dalam sebuah pementasan tarian karena dapat memberi kerapian serta keindahan. Nama lain dari pola lantai pada tari adalah, yang benar apa? 35 jawabannya. Di buku juga sudah ada, kalian baca, sering-sering baca. Jadi namanya adalah komposisi tari. Pola lantai itu disebut juga dengan komposisi tari. 36 yang menggunakan tari yang menggunakan pola lantai lurus dan pola lantai lengkung dapat dilakukan secara simetris dan asimetris, terutama pada tari kelompok. Ada tarian yang berhubungan dengan apa? Tari yang menggunakan pola lantai lurus dan lengkung, jadi menggunakan dua pola lantai ya, dilakukan secara simetris dan asimetris. Tari kelompok. Ada tari yang berhubungan dengan 36 itu apa? Jawabannya di LKS ada jawabannya magis dan keagamaan. Lanjut 37 jenis tarian lagi. Berdasarkan data-data ini termasuk tarian yang menggunakan level sedang. Kalian baca di buku ada tari Jalung Mas Cilacap, kemudian tari Jawa Barat Jaipong, ini levelnya sedang atau mendak. Kemudian ada tari Bedoyo. Jadi jawabannya 2, 3, dan 5. Jawabannya adalah C. Sampai sini paham ya? Lanjut 38. Tarian memiliki pola lantai yang berbeda tergantung pada jenis tarian dan kreasi penciptanya. Pola lantai ada dua, yaitu pola lantai garis lurus dan garis lengkung. Setiap pola lantai memiliki kesan masing-masing. Kesan pola lantai garis lurus di LKS sudah ada, kemudian Bapak juga menjelaskannya di YouTube kemarin. Pola lantai garis lurus kesannya adalah sederhana tapi kuat. Lanjut 39. Dengan melihat data di atas, gabungan nama tarian dan daerah asal yang benar di bawah ini adalah tari Saman, ini dari Aceh, berarti 1C. 1C, cara mengerjakan seperti ini. Kalian cari 1C misal. Nah, yang benar berarti antara A, B, dan D. Ini jelas salah. Kemudian tari Bedaya ini dari Yogyakarta, berarti 2D. 1C 2D, berarti ini salah. Kemudian nomor yang B ini salah. Jawaban yang benar adalah tinggal 2 ini saja udah benar, yang lain salah, berarti jawaban yang benar adalah D. Caranya gitu. Kalau yang ini salah berarti gimana Pak? Ya bonus karena tidak ada jawabannya. Tapi ini kan udah benar semua, berarti jawabannya D. Lanjut 40. Terakhir ya. Tari Zapin merupakan tarian yang berasal dari Melayu yang mendapat pengaruh dari Arab serta terkait erat hubungannya dengan penyebaran agama Islam di pesisir Nusantara. Gambar di bawah ini menunjukkan tarian tersebut adalah yang A atau yang B. Kalau yang B ini tari Saman bukan Zapin, atau yang C. Kalau yang C dari segi busana ini tidak menunjukkan adat istiadat agama Islam ya, karena pakaiannya terbuka, jadi pasti bukan. Yang D pun pakaiannya terbuka, pasti bukan. Berarti jawaban yang paling tepat, misal kalian kok tidak tahu tari Zapin itu seperti apa, jawabannya adalah yang A. 40. Udah sampai sini paham ya? Bisa mengerjakan kira-kira. Untuk nomor 41 sampai 50 itu bonus, gak apa-apa. Ini kunci jawaban nomor 21 sampai dengan 40. Nomor 29 bonus, jadi dibenarkan gak apa-apa, dihitung benar. Terus cara menghitungnya gimana Pak? Ya kalian lihat di layar itu ya. Cara menghitung nilai jumlah jawaban benar ditambah 10. Ini yang gampang ya.
kali 2 sama dengan 100. Jadi kalian kan mengerjakan 40 soal ditambah 10 jadinya kan 50. 50 kali 2 sama dengan 100. Contoh, kamu mengerjakan 40 soal, yang benar berapa? Yang benar 25. Jadi 25 tambah 10 dikali 2. 25 tambah 10 kan jadinya 35. Dikali 2 sama dengan 70. Jadi nilai akhirmu itu 70. Sampai sini paham kan? Setelah nilai akhirmu dapat dan jumlah benarmu sudah kamu cocokkan, baru kamu mengisi ke Google Form. Contohnya seperti ini. Ini Google Formnya kamu isi nanti setelah mencocokkan dan menghitung nilainya. Nama siswa, misal namamu siapa? Misal nama bapak ya, Iqbal. Kelasnya kelas berapa? Kelas 7A. Kemudian nomor absen 21 misal. Setelah mencocokkan dengan melihat video pembahasan, silakan mengisi nilai dengan jujur. Bapak tadi jawaban benarnya berapa? Tadi benar contohnya 25 ya. Kemudian nilai akhir berapa? Nilai akhir tadinya jadinya 70. Nah, kalau sudah seperti ini, misal catatan pertanyaan ke Bapak. Kalau ada ya diisi, kalau tidak ada dikosongi saja. Kalau sudah seperti ini baru kirim. Setelah dikirim ya udah selesai, tugas kamu sudah beres. Sampai sini paham? Cukup sekian video pembahasan dari Bapak. Selamat belajar, selamat menempuh penilaian tengah semester hari Senin nanti. Semoga kalian diberi hasil yang terbaik dengan usaha yang maksimal. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.